Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Mubarokah, NIM 031424707007. Saya merupakan seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Al Hasan Mulyadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan juga merupakan seorang mahasiswi PPG Transformasi Kementerian Agama Daljabdit 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja. Saya mengambil kelas 5, materi pantun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk video lebih lengkapnya, silakan simak berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya, silakan Mas Barus dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Chandra. Itu kok masih ada yang kosong? Kursi yang kosong kok tidak hanya satu? Selain Chandra, siapa lagi? Fatimah. Siapa lagi? Fadli. Kenapa teman kalian tidak berangkat? Sakit. Ya Allah, mudah-mudahan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Allahumma amin. Ke pasar naik sepeda. Pulangnya ke Sandung, lalu jatuh. Sambutlah salam dari Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa yang tadi Bu Ella berikan ke kalian? Apa yang tadi kalian dengar? Pantun. Ya, betul sekali. Kenapa pagi-pagi Bu Ella sudah berpantun? Kira-kira ada apa ya? Apakah ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Ada, ya. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tentang karya sastra yang berbentuk puisi atau pantun sederhana. Siapa yang di sini pernah mendengar pantun? Siapa? Semuanya sudah pernah mendengar pantun? Sudah. Di mana Mas Denis mendengar pantun? Tadi Bu Guru berbicara pantun. Oh iya, betul sekali. Tadi Bu Ella pagi-pagi sudah berpantun ya. Selain tadi mendengar Bu Ella berpantun di depan kelas, di mana lagi kalian biasanya mendengar atau membaca pantun? Di buku. Selain itu, ada lagi? HP. Adakah yang tahu pantun itu apa? Ya Mbak Unik, apa itu pantun? Kata-kata yang bermakna. Selain itu, ada lagi yang tahu? Apa Mbak Kotrin? Kata-kata yang indah. Ada lagi yang tahu? Mbak Isfa tidak tahu. Semua siap untuk menyimak pembelajaran hari ini? Sudah siap. Jika sudah siap, tapi sebelum kita mulai supaya kita semangat belajarnya, kita mulai dulu kegiatan pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila yang dipimpin oleh Mbak Uni. Tolong pimpin teman-temannya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selain profil pelajar Pancasila, hal yang harus kalian lakukan yaitu menjadi profil pelajar yang rahmatan lil alamin. Apa saja? Yang pertama, di dalam pembelajaran hari ini kalian harus menguasai atau memiliki keterampilan ta'adub. Apa itu ta'adub? Beradab. Jadi nanti ketika pembelajaran, adabnya harus yang baik, yang sopan. Yang kedua, menjadi uswatun hasanah atau contoh yang baik untuk teman-teman kalian. Yang ketiga, musyawarah atau syura, karena pada kegiatan pembelajaran hari ini selain menggunakan metode ceramah, juga menggunakan metode tatap muka, diskusi, serta presentasi. Jadi nanti di akhir, ya, kalian akan mempresentasikan, diminta untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Ella akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kegiatan hari ini. Yang pertama,
Kalian diminta atau harus menguasai pengertian pantun. Sesuai materi hari ini yaitu pantun, jadi kalian harus menguasai apa itu pengertian pantun. Kemudian yang kedua, ciri-ciri pantun. Yang ketiga, dapat membedakan atau menentukan mana yang namanya sampiran, mana yang namanya isi. Kemudian yang ketiga, kalian diminta melalui kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu PBL atau Problem Based Learning, kalian diminta untuk dapat menulis pantun nasihat dengan kata-kata yang baik, yang bagus, yang kreatif, dan kata-kata yang indah. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, kalian dapat membacakan pantun sesuai dengan intonasinya. Sampai Wela akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 5-6 siswa. Ya, sudah siap untuk menyimak pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, silakan kalian melihat ke layar. Materi hari ini adalah pantun, yaitu ajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 2 yang dilakukan pada hari ini tanggal 6 Mei tahun 2025. Pantun, pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang berasal dari mana? Melayu, yaitu Sumatera Utara dan Semenanjung Malaya sudah ada sejak abad ke-14. Biasanya pantun itu digunakan untuk sarana komunikasi, ngobrol ya, kemudian ekspresi diri, mengungkapkan perasaan, serta sebagai sarana hiburan. Pantun sering digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang, pikiran, ataupun pengalaman hidup, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Kotrin, yaitu kalimat yang indah dan menarik. Jadi kalimat dalam pantun itu lebih indah dan lebih menarik. Pengertian pantun sudah dipahami ya? Sekarang adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, di setiap satu baitnya ada berapa baris di layar? Ada 4 baris. Kemudian di setiap baitnya, di setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut dengan Sampiran. baris ketiga dan keempat disebut dengan Isi. sajak atau rima akhirannya yaitu A, B. Apakah semuanya huruf akhirnya itu harus A dan B? Tidak, tapi hurufnya itu sama. Berarti kalau huruf yang baris pertama A, baris ketiga juga harus A atau sama. Berarti baris kedua dan keempat hurufnya, huruf akhirnya harus sama. Kalau tidak AB bisa juga AA. Berarti keempat barisnya itu memiliki akhiran yang sama. Yang keenam, menggunakan bahasa yang indah atau bahasa metafora. Jadi bahasa pantun itu bagus, indah, cantik ya. Kemudian jenis-jenis pantun. Yang pertama, anak-anak. Berarti pantun yang isinya tentang anak-anak, bisa menceritakan tentang kehidupan anak-anak. Contohnya ada bermain, belajar, ngaji, dan sebagainya. Biasanya memiliki bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua ada pantun remaja. Biasanya pantun remaja itu berisi tentang cinta, persahabatan, pertemanan, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga ada pantun apa itu? Orang tua. Pantun orang tua itu pantun yang isinya tentang kehidupan orang tua, nasihat yang diberikan kepada orang yang lebih muda, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pantun apa? Jenaka. Mas Danis tolong dibantu. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi tentang humor dan lelucon. Pantun ini biasanya memiliki bahasa yang lucu dan menghibur. Iya, tanpa kalian atau ketika kalian belum membaca pengertian ini pun, kalian pasti langsung terfokus pada gambar ini, iya atau tidak? Dengan kata lain, pantun jenaka adalah pantun yang lucu, yang bisa membuat kalian tertawa. Selanjutnya ada pantun agama, yaitu pantun yang berisi tentang ajaran agama dan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, kebaikan, akhlak, adab, dan lain sebagainya. Pantun ini biasanya memiliki bahasa yang bijak dan mengandung makna yang mendalam. Selanjutnya ada pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi tentang nasihat dan petuah. Pantun ini biasanya memiliki bahasa yang bijak dan mengandung makna yang mendalam. Sebelum Bu Ella tampilkan contoh pantun, adakah di sini yang mau berpantun? Aku, Bu. Aku coba, Mas Denis. Paling enak makan sado babat. Cakep, Lagi ditambah kecap. cakep, Teman punya sahabat. cakep, Rajin menolong dan tidak banyak cakap. cakep. Kasih tepuk tangan untuk Mas Denis. Kita lihat ke layar, ini ada contoh pantun, yaitu pantun anak. Bu Ella bacakan ya. Burung kakak tua hingga di jendela. Makan biji-bijian beraneka rupa. Anak-anak belajar dengan giatnya agar menjadi pintar dan berguna. Nah, kita identifikasi ya, soal adanya pantun ini, kita identifikasi mana yang merupakan sampiran. Baris pertama dan apa bunyinya? Ya, makan biji-bijian beraneka rupa. Itu merupakan sampiran. Tadi seperti yang disampaikan di awal, ciri-ciri pantun, sampiran itu nggak ada hubungannya dengan isi.
Ya, jadi bisa bebas materinya apapun. Kemudian anak-anak belajar dengan giatnya agar menjadi pintar dan berguna. Nah, ini merupakan isi. Setelah isi, kita lihat. Sudah ada 4 baris ya. Nah, kemudian kita lihat sajaknya. Yang pertama, burung kakatua hingga di jendela huruf apa ini? Terakhirnya, A. Berarti sajaknya atau rimanya yaitu A. Kemudian, kita lihat berapa suku kata dalam setiap barisnya. Apakah benar 8 sampai 12? Kita hitung bersama ya. Burung, yuk. Hinggap di jendela. 12 ya. Kemudian, makan aneka rupa. Anak-anak belajar dengan giatnya agar menjadi pintar dan berguna. Sudah sesuai ya kalimatnya atau pemilihan katanya juga indah atau metafora. Kemudian kira-kira apa nih apa ini pesan atau nasihat yang ingin disampaikan dari pantun anak ini? Lihat ke isinya yaitu sebagai seorang kita supaya apa? Supaya menjadi pintar dan berguna bagi semua ya. Kemudian contoh pantun yang kedua adalah pantun jenaka. Sekarang contoh yang selanjutnya yaitu pantun nasihat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah bisa dipahami tentang pengertian pantun, struktur pantun, ciri-ciri serta jenis pantun sudah bisa dipahami? Silakan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti di setiap kelompoknya kalian akan berdiskusi tentang pembelajaran hari ini yaitu tentang pantun. Kelompok pertama kita namai pantun, kelompok anak-anak. Kelompok yang kedua yaitu remaja. Kelompok yang ketiga nasihat. Kelompok yang keempat jenaka. Silahkan ditempel sebagai identitas kalian dalam kelompok. Setiap kelompok nanti kalian akan dibagikan LKPD. Ya, kalian harus bisa menentukan ciri-ciri pantun. Ya, nanti di akhir kalian juga diminta untuk membuat pantun nasihat serta mempresentasikannya di depan kelas. Jadi nanti setiap kelompok itu mewakilkan satu siswa atau satu anggotanya untuk maju ke depan kelas membacakan pantun seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Diskusikan dengan teman kalian. Seperti itu. Sila titik-titik di bawah ini sesuai dengan pengertian pantun. Yang pertama, pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan sukacita maupun duka cita. Itu disebut dengan pantun apa? Silakan diskusikan dengan teman kalian. Yuk, semuanya harus aktif ya. Baiklah, nanti kita cek bersama ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah. Kita cek bersama ya. Coba dari kelompok anak-anak dulu. Pantun yang memiliki kaitan dengan masa anak-anak yang menggambarkan sukacita maupun duka cita. Disebut dengan Pantun anak-anak. Ya, yang pertama adalah pantun anak-anak. Ya, bahkan dikumpulkan per kelompok. Baiklah, untuk pengertian pantun, alhamdulillah semuanya sudah paham. Lanjut ke LKPD yang selanjutnya. Yang kedua ini tentang ciri-ciri pantun. Pahami bacaannya, pahami tugasnya, dan diskusikan dengan teman satu kelompok. Diskusikan siapa nanti yang akan mewakili setiap kelompok kalian untuk membaca hasil diskusi di depan kelas ya. Yuk dibaca, kelompok anak-anak. Ya, disebut dengan ciri-ciri pantun. Benar? Benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 boleh duduk. Dikumpulkan untuk LKPD tersebut, kita lanjut ke LKPD selanjutnya. Dikumpulkan jadi satu.
didiskusikan. Untuk LKPD yang ketiga, kita akan membahas atau tugasnya adalah menentukan amanat atau makna dari pantun, ya. Sudah? Sudah. Baiklah, untuk LKPD yang ini, silakan perwakilan dari 2 kelompok saja ya. Yuk, kelompok remaja dan kelompok nasihat. Yuk, ke depan. Boleh silakan duduk kelompok nasihat. Jalan-jalan pergi ke pasar. Cakep. Jangan lupa membeli kopi. Cakep. Janganlah malas belajar agar bisa menggapai mimpi. Cakep. Iya, tepuk tangannya. Intinya atau pesannya tentang apa, Mbak Sabrina? Selalu belajar agar bisa menggapai mimpi. Iya, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Nah, sekarang silakan dikumpulkan. LKPD selanjutnya yaitu tentang menyusun pantun. Ya. Disusun. Ini disusun. Ini masih acak ya. Terus kalian susun dulu mana yang isi, mana yang sampiran. Kemudian tentukan ini masuk ke dalam jenis pantun apa. Baiklah, silakan kumpulkan per kelompok. Silakan masing-masing kelompok membuat 3 pantun nasihat. Satu kelompok ke depan mewakilkan satu siswanya, satu anggotanya untuk membacakan. Silakan untuk kelompok anak-anak. Sekali saya menyingga. Cakep. 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 Pantun nasihat intinya tentang apa? Nasihat dari orang tua supaya tidak disangga. Jadi nasihat dari orang tua tidak boleh disangga. Tepuk tangan untuk kelompok anak-anak. Musa sedang berkaca. Cakep. Seekor katak melompat memutar. Cakep. Seringlah belajar dan membaca agar dirimu bertambah pintar. Ya, pesannya apa? Supaya kita apa? Rajin? Ya, kita rajin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok nasihat. Supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ketika Bu Ella bilang hai, kalian dijawab halo. Siap? Hai. Halo. Halo, halo, halo. Kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama tentang pantun. Tadi apa itu pantun? Merupakan puisi lama yang berasal dari Melayu atau Sumatera Utara. Kemudian sudah ada sejak abad ke-14. Selain itu, pantun itu berisi nasihat. Baris pertama dan kedua disebut dengan, yang ketiga dan 4 disebut dengan isi. Ciri-ciri pantun memiliki 4 baris. Kemudian bersajak AB. Ya. Jenis-jenis pantun ada pantun anak-anak, remaja, orang tua, nasihat, agama, jenaka. Di rumah harus banyak belajar lagi supaya kalian lebih paham ya. Supaya kalian lebih paham, siap? Siap. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Bu Ella akan memberikan kalian tugas buat pantun di rumah dengan tema nasihat untuk kehidupan sehari-hari. Bisa tentang kejujuran, kerja keras, sopan santun, ataupun menjaga lingkungan, serta tulis di buku tulis. Refleksi untuk kegiatan hari ini. Apakah kalian sudah memahami pengertian pantun? Sudah. Apakah kamu sudah mengetahui ciri-ciri pantun? Apakah kamu merasa mudah dalam memahami perbedaan antara sampiran dan isi pantun? Mudah. Yang pasti membingungkan dalam materi ini, ada yang masih bingung? Tidak ada, alhamdulillah. Jika sudah tidak ada, ya terima kasih. Bergerak bersama adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, bebas dari perundungan, dan penuh kebersamaan. Dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Alhamdulillah. Minta maaf untuk segala kesalahan serta kekurangan. Sebelum keluar kelas, kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa. Terima kasih ya solih-solihah yang rajin belajar ya. Gue akhiri kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.